Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Laila Nurhayatin dalam mata pelajaran ekonomi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi ekonomi kelas 11 semester 1 khususnya pada bab 4 yaitu indeks harga dan inflasi. Dengan kompetensi dasar menganalisis indeks harga dan inflasi dan menyajikan hasil indeks harga dan inflasi. Pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas adalah indeks harga, khususnya dalam materi metode perhitungan indeks harga. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita simak pembelajaran berikut ini. Metode perhitungan indeks harga. Yang pertama, metode indeks harga tidak tertimbang atau sering disebut agregatif sederhana. Adapun rumusnya adalah IH sama dengan sigma PN dibagi sigma PO kali 100%. IH adalah indeks harga, PN adalah harga pada tahun yang diamati, dan PO adalah harga pada tahun dasar. Yang kedua, metode indeks harga tertimbang. Yang dimaksud faktor penimbang adalah jumlah barang atau kita beri simbol Hi. Perhitungan indeks harga tertimbang dapat dilakukan dengan metode Less-Payers dan metode Pasce. Metode Less-Payers atau disingkat dengan IL atau Index Less-Payers itu diperoleh dari sigma PN dikalikan HIO dibagi sigma PO kali HIO kali 100%. HIO adalah jumlah barang pada tahun dasar. Dalam rumus Less-Payers yang menjadi faktor penimbang adalah HIO atau di sini HIO sebagai faktor penimbangnya. Yang kedua yaitu metode Pasce atau disingkat dengan IP atau indeks Pasce, yaitu sigma PN kali HIN dibagi sigma PO kali HIN kali 100%. HIN adalah jumlah barang pada tahun yang diamati dan HIN ini sebagai faktor penimbang dalam rumus Pasce. Jadi kalian tidak perlu susah mengingatnya, yang perlu kalian pedomani adalah bahwa indeks Less-Payers yang menjadi faktor penimbang adalah HIO atau jumlah barang pada tahun dasar. Nah ini ya, yang jadi penimbangnya untuk Less-Payers adalah HIO. Sedangkan Pasce yang menjadi faktor penimbangnya adalah HIN. Ini bedanya ya. Jadi perlu kalian perhatikan di sini. Sekarang apa perbedaan dengan metode yang pertama? Kalau metode yang pertama tadi yaitu metode indeks harga tidak tertimbang. Di sini tidak ada faktor penimbangnya, ya, tidak ada jumlah barangnya. Sehingga yang kita bandingkan adalah jumlah harganya saja. Sedangkan yang kedua, karena indeks harga tertimbang, maka di sini sudah masuk faktor penimbangnya atau jumlah barangnya. Oke, nanti lebih jelasnya akan saya berikan contoh dari masing-masing metode. Berikut ini adalah cara perhitungan indeks harga dari masing-masing metode. Contoh soal 1, yaitu menghitung indeks harga tidak tertimbang atau agregatif sederhana. Di bawah ini tabel harga barang kebutuhan sehari-hari yang dikonsumsi masyarakat di daerah X pada tahun 2016 sampai 2018. Nah, dalam tabel ini sudah ditunjukkan jenis barangnya. Kemudian harga pada tahun 2016, harga tahun 2017, dan harga pada tahun 2018. Sekarang pertanyaannya, jika tahun 2017 sebagai tahun dasar, maka indeks harga tidak tertimbang tahun 2018 adalah titik-titik.
Jadi sebelum kita masuk ke dalam rumus, kita harus mengidentifikasi dulu manakah yang termasuk PO atau harga pada tahun dasar dan manakah yang termasuk PN harga pada tahun yang diamati. Nah, di dalam soal sudah ditentukan jika tahun 2017 sebagai tahun dasar. Nah, berarti di sini tahun 2017 adalah tahun dasar atau kita beri simbol PO. Nah, kemudian tahun 2018 adalah tahun yang ditanyakan atau tahun yang diamati. Sehingga tahun 2018 kita beri simbol PN. Nah, setelah itu kita menentukan berapa besarnya PO dan berapa besarnya PN. Yaitu dengan cara kita menjumlahkan semua harga yang ada di tahun 2017 dan tahun 2018. Untuk PO, berarti jumlah PO atau jumlah harga pada tahun dasar itu merupakan penjumlahan dari 1400 ditambah 1800 ditambah 1200 ditambah 1000 ditambah 1500, ketemunya adalah 6900. Sehingga sigma PO 6900. Kemudian PN atau sigma PN, kita menjumlahkan semua harga mulai dari harga 1500 sampai 1600, kita jumlahkan semua, ketemunya adalah 7400. Sehingga sigma PN sama dengan 7400. Setelah ketemu jumlahnya, maka angka ini kita masukkan ke dalam rumus indeks harga, yaitu IH sama dengan sigma PN dibagi sigma PO kali 100%. Sama dengan 7400 dibagi 6900 kali 100%. Ketemunya adalah 1,0724 kali 100%. Ingat ya, dalam menghitung ini minimal 4 angka di belakang koma. Sehingga kalau angka ini kita kalikan 100%, ketemunya adalah 107,24%. Berarti jawabannya di sini adalah yang C. Ya. Jadi besarnya indeks harga pada tahun 2018 sebesar 107,24%, yang artinya ada kenaikan harga dari tahun 2017 ke tahun 2018 sebesar 7,24%. Lah, angka ini diperoleh dari 107,24% dikurangi 100%. Selanjutnya contoh soal 2, yaitu menghitung indeks harga tertimbang dengan metode least price. Dari tabel di bawah ini, hitunglah besar indeks harga dengan metode least price jika tahun 2018 sebagai tahun dasar. Mari kita amati dulu tabelnya ya. Di sini jenis barangnya ada minyak goreng, telur, gula pasir, dan tepung terigu. Kemudian harga tahun 2018 dan harga tahun 2019. Begitu juga dengan jumlah barang. Ditunjukkan jumlah barang tahun 2018 dan jumlah barang tahun 2019. Sekarang kita harus menentukan dulu simbol-simbol yang nantinya dipakai dalam perhitungan least price. Mana yang termasuk PO dan mana yang termasuk PN. Nah, dalam soal itu kan sudah dikatakan bahwa tahun 2018 sebagai tahun dasar. Berarti harga di tahun 2018 simbolnya adalah PO. Sedangkan harga tahun 2019 simbolnya PN. Dan jumlah barang pada tahun 2018 simbolnya adalah HO. Jumlah barang pada tahun 2019 adalah HN. Setelah simbol ini teridentifikasi, langkah selanjutnya kita melihat rumus indeks least price atau IL sama dengan sigma PN kali HO dibagi sigma PO kali HO kali 100%. Nah, ini ya. Nah,
Untuk bisa menghitung perkalian antara PN kali HIO dan PO kali HIO, di sini kita membuat dua kolom tambahan. Yang pertama, yaitu kita akan menghitung perkalian PN kali HIO. Nah, kita fokus kita di kolom tahun 2019, harga tahun 2019 atau simbolnya PN, dan jumlah barang pada tahun 2018 yang simbolnya HIO. Selanjutnya, jenis barang ini kita kalikan satu per satu. Ya. Nih, yang pertama minyak goreng. Harganya 12.500 kali 40, maka sama dengan ada 500.000 rupiah. Kemudian telur. Harganya 22.200 kali 70 sama dengan 1.554.000 rupiah. Gula pasir harganya 12.600 kali 30, hasilnya adalah 378.000 rupiah. Dan tepung terigu harganya 7.600 kali 50 sama dengan 380.000 rupiah. Setelah ini terkalikan semua, selanjutnya angka ini kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan sehingga hasil akhirnya adalah 2.812.000 rupiah. Nah, kalau ini sudah berarti kita menghitung yaitu perkalian PO kali HIO. Nah, PO kali HIO ya. Fokus kita kembali ke tahun 2018 yang simbolnya PO dan jumlah barang pada tahun 2018 yang simbolnya HIO. Kemudian kita kalikan satu per satu. Minyak goreng harganya 12.000 kali 40. Maka sama dengan 480.000 rupiah. Telur harganya 18.500 kali 70. Hasilnya adalah 1.295.000 rupiah. Gula pasir harganya 11.500 kali 30. Maka kita peroleh 345.000 rupiah. Dan yang terakhir tepung terigu harga 7.600 kali 50. Hasilnya adalah 380.000 rupiah. Kemudian angka ini kita total, kita jumlahkan. Maka akan ketemu angka 2.500.000 rupiah. Nah, inilah yang dinamakan sigma PO kali HIO. Selanjutnya, angka ini kita masukkan ke dalam rumus indeks Lespires. Nah, akhirnya jadinya seperti ini. Ya, 2.812.000 rupiah dibagi 2.500.000 rupiah kali 100%. Setelah kita hitung, kita peroleh angka 1,1248. Kita kalikan 100%. Saya ingatkan, kalau kalian membagi ini, ya, membagi ini paling tidak 4 angka di belakang koma, ya. Kemudian setelah itu kita kalikan 100%, hasil akhirnya adalah 112,48%. Nah, jadi besarnya indeks harga dengan metode Lespires adalah 112,48%. Angka ini mempunyai arti ada kenaikan harga dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 12,48%. Contoh soal 3 yaitu menghitung indeks harga tertimbang dengan metode Paasche. Dari tabel di bawah ini, hitunglah besar indeks harga dengan metode Paasche jika tahun 2018 sebagai tahun dasar. Mari kita amati dulu tabelnya. Di sini jenis barangnya adalah daging, ya. Ada daging kambing, daging sapi, dan daging ayam. Kemudian harga tahun 2018 dan harga tahun 2019. Berikutnya jumlah barang dalam satuan kilogram,
jumlah barang tahun 2018 dan jumlah barang tahun 2019. Langkah selanjutnya seperti halnya ketika kita menghitung indeks harga dengan metode last buyers, yaitu kita harus mengidentifikasi dulu simbol-simbol yang nantinya akan digunakan dalam perhitungan. Mana yang termasuk PN, mana yang termasuk PO, mana yang HIN, dan mana yang HIO. Di dalam soal sudah dikatakan bahwa tahun 2018 sebagai tahun dasar. Berarti harga pada tahun 2018 kita bisa kasih simbol PO. Dan harga pada tahun 2019 kita beri simbol PN. Selanjutnya jumlah barang pada tahun 2018 simbolnya adalah HIO. Dan jumlah barang pada tahun 2019 simbolnya adalah HIN. Nah, setelah simbol-simbol ini kita tentukan, berikutnya adalah kita melihat rumus indeks fase atau IP. IP sama dengan sigma PN kali HIN dibagi sigma PO kali HIN kali 100%. Berarti kita nanti harus menentukan perkalian PN kali HIN dan perkalian PO kali HIN. Nah, maka dari itu di sini kita buatkan dua kolom tambahan yang nantinya akan digunakan untuk menghitung. Yang pertama yang akan kita hitung adalah perkalian PN kali HIN. Nah, ya. Sekarang kita lihat PN. Berarti kan harga pada tahun 2019 dan HIN jumlah barang pada tahun 2019 kita kalikan satu persatu. Mulai dari daging kambing terlebih dahulu, harganya adalah Rp90.000 kali 250 kg, hasilnya adalah Rp22.500.000. Daging sapi harganya Rp98.000 kali 200 kg, hasilnya adalah Rp19.600.000. Yang ketiga, daging ayam harganya Rp38.000 kali 400, hasilnya adalah Rp15.200.000. Setelah semua dikalikan, selanjutnya kita jumlahkan, ya. Setelah kita hitung, maka ketemunya adalah Rp57.300.000. Nah, ini besarnya sigma PN kali HIN. Selanjutnya kita menentukan perkalian PO kali HIN. Nah, fokus kita pada tahun 2018 atau harga pada tahun 2018 yang disimbolkan dengan PO, dan jumlah barang pada tahun 2019 yang disimbolkan dengan HIN. Selanjutnya kita kalikan satu persatu. Daging kambing waktu itu harganya adalah Rp80.000. Kita kalikan 250 kg. Maka ketemu Rp20 juta. Kemudian daging sapi harganya Rp96.000 kali 200 kg, hasilnya adalah Rp19.200.000. Daging ayam harganya Rp35.000 kali 400, hasilnya adalah Rp14 juta. Setelah itu, ketiga angka ini kita jumlahkan, maka hasil akhirnya adalah Rp53.200.000. Nah, ini besarnya sigma PO kali HIN. Selanjutnya, angka ini kita masukkan ke dalam rumus indeks fase. Nah, hasilnya begini. IP atau indeks fase sama dengan Rp57.300.000 dibagi Rp53.200.000 kali 100%. Setelah dihitung, hasilnya yaitu 1,0771. Kemudian dikalikan 100%, sehingga ketemu 107,71%. Ya, jadi besarnya indeks harga dengan metode fase adalah 107,71%, yang artinya
pada tahun 2019 ada kenaikan harga sebesar 7,71%. Nah, demikian cara kita menghitung indeks harga dengan metode Pasce. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Demikian pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.